jika anak angkatnya di atas namakan dengan nama orang tua angkatnya karena masih mahram dengan alasan kebutuhan administrasi sekolah nanti yang selalu membutuhkan dengan alasan kebutuhan administrasi sekolah nanti yang selalu membutuhkan akte kelahiran, sedangkan dari orang tua kandung tidak memiliki akte kelahiran. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khair. Allah yazikum khair. Baik, kasus pertanyaan dari saudara kita yang beliau menyampaikan juga mewakili beberapa teman-teman yang lain tentang persoalan adopsi. Apakah boleh anak yang diadopsi diatasnamakan di aktenya dengan nama ayah angkatnya, ya, dengan alasan bahwa dari ayah biologisnya ya tidak memiliki akte kelahiran. Ya sederhana sebetulnya. Sederhana ya, kalau nggak punya akte dibikinkan aja aktenya, dibantu gitu kan. Nah, cuma karena kita dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, kita turunkan dulu keterangan tentang hukum adopsi anak dalam Al-Quran, kemudian juga bagaimana prakteknya dalam era Nabi SAW. Baik, persoalan ini tercantum di Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat yang keempat, di pertengahan ayatnya, kemudian sampai ayat kelima, sampai dengan ayat yang kelima. Saya ingin kisahkan dulu sejenak bahwa Rasulullah SAW juga pernah memiliki anak angkat, ya. Jadi anak angkat beliau bernama Zaid. Nah, Zaid ini teman-teman sekalian, ketika diangkat di masa-masa sebelum lahirnya atau turunnya ayat ini, itu seringkali disebutkan oleh orang-orang dengan sebutan Zaid bin Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Muhammad tidak disebutkan ke bapak aslinya. Ya, lantas turunlah kemudian Quran surah Al-Ahzab surah 33 di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, khususnya di ayat yang kelima yang meminta secara tegas untuk memanggil nama anak angkat itu binnya dibinkan kepada ayahandanya, ya, ayah biologisnya. Jadi bukan ayat ayah angkatnya, ya. Jadi Al-Quran langsung mengatakan ulid'um li'abaihim, jadi panggil mereka ya kepada bapak-bapak mereka, bukan bapak angkatnya. Ya huwa aqsatu 'indallah, itu lebih mulia, lebih adil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma ja'ala adiyyakum di ayat yang keempatnya, ya, di pertengahan sampai ke ujungnya, ya abna'akum. Jadi Allah tidak menetapkan klaim kalian, adiyyakum itu klaim, ya, yang sebutan ke anak. Jadi ada di sini kasus adopsi, ya, di sini A-nya ayah biologis, kemudian di sini B-nya ayah angkatnya, ya, yang mengangkat dia, ya. Ini ayahnya, ada biologis dan ayah angkatnya. Ya, jadi ada yang mengklaim bahwa anak yang diadopsi ini anaknya, kemudian diklaimkan kepada bapak angkatnya disebutkan. Bisa kita sebutkan saja di sini misalnya Zaid, ya kan? Nah, di sini misalnya ada ayah angkatnya, misalnya kita sebutkan Muhammad misalnya, salam. Nah, taruhlah di sini misalnya kita sebutkan Harithah misalnya, ya, Harithah. Ini ayah biologisnya kita contohkan. Nah, ini ayah angkatnya. Nah, orang-orang memanggil dengan panggilan dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Misalnya Zaid bin Muhammad, atau di era kekinian misalnya ada bapak Muhammad mengadopsi anak, ya, anaknya namanya Zaid. Ini anak biologisnya, walaupun misalnya di era kini dalam kasus tadi ini punya hubungan mahram. Taruhlah ini kakaknya, ini adiknya misalnya, ya kan? Tapi karena ini nggak punya akte lahir, nah, maka ini boleh nggak pertanyaan dibuatkan akte lahirnya atas nama bapak angkatnya dengan alasan ini nggak punya akte lahirnya. Pertama, kembali kepada Al-Quran, langsung dibatalkan. Jadi bukan klaim Adi Hidayat atau pernyataan ustaz-ustaz. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa tindakan semacam itu tidak dibenarkan. Ya, Allah mengatakan, dan tidaklah ditetapkan klaim kalian itu untuk menjadikan panggilan-panggilan anak kepada ayah angkatnya dibenarkan. Ya, wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum, dan Allah tidak membenarkan klaim kalian untuk menetapkan bin anak angkat kepada bapak angkatnya. Itu tidak dibenarkan. Ya, maka yang demikian apa yang terjadi di ayat kelimanya, Allah langsung sampaikan, ya, panggillah mereka, ya, dinasabkan kepada bapak biologisnya, dan itu dinilai oleh Allah lebih baik, lebih adil, lebih mulia, ya, untuk menunjukkan bahwa akar biologisnya kemana. Nanti kan ini hubungannya nanti dengan waris, kan, dengan persoalan mahram, dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Jadi nanti ada turunan-turunan yang memang secara genetik ini nanti secara hukum, bahkan baik genetik atau bahkan hukum, akan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya, karena itu akan lebih baik dijelaskan di awal bahwa misalnya ini bapaknya si fulan, dan panggilkan. Kalau nanti dirawat misalnya dalam kehidupan, panggilkan. Kalau satu mahram panggil ini ayah misalnya.
dididik anak ini Zaid, ini bapaknya misalnya Harithah ya, atau misalnya anak angkatnya namanya Stephen ya, bapaknya misalnya Kevin gitu kan, Stephen bin Kevin. Misalnya diangkat sama bapak namanya Soleh misalnya kan. Jadi jangan sampai dipanggil Stephen bin Soleh ya, tetap aja sampaikan ke Kevin misalnya manggil ayah, panggilkan bapak, panggil ayah dan sebagainya, dan disampaikan bahwa saat ini ayah misalnya sedang kesibukan. Kalau dia masih kecil ya, sedang ada kesibukan, kamu ikut paman dulu, nanti belajar dengan paman ya, supaya nanti insya Allah bisa jadi orang hebat, bisa bantu ayah, dampingi dan sebagainya. Jadi diarahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sambil menikmati di sini bagaimana hidup bersama anak-anak angkat sehingga ada suasana kekeluargaan yang lebih baik. Jadi tidak dijadikan alasan bahwa kalau ini diadopsi maka binnya harus ikut kepada bapak adopsinya. Ya, yang kedua tadi sedang sederhana seperti saya disampaikan di awal, bahwa jika memang tidak punya kemampuan untuk bikin akte, ya dibantu. Ya, dikasih misalnya bantuan, kasih modal tertentu, aktenya tetap dibuatkan, akte lahir diikutkan kepada bapak biologisnya. Dan ini harus dijelaskan sejak dini. Ya, dan dibimbing dalam perjalanan hidup itu supaya mengerti. Ya, jangan ditunda-tunda, ini jadi persoalan. Ini pas baru mau nikah, ya mau nikah baru dikasih tahu. Biasanya nanti ada persoalan di situ. Dan berat lagi bahkan menyampaikannya nanti, ya. Atau misalnya setelah tunggu nanti setelah dia dewasa dulu, setelah misalnya nalarnya matang dulu, tidak demikian. Ya, dari awalnya disampaikan, dari sejak dia kecil misalnya diutarakan, kamu dirawat oleh paman saat ini karena bapak ini ada kesibukan. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa main ke bapak ke sana, kita tunjukkan, ajak bermain lagi bersama-sama, sehingga niat kita itu khalis, ya. Niatnya khalisah, niatnya tulus, bersih untuk beribadah. Ya, tulus bersih untuk kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat pun diturunkan di keluarga itu. Ya, kemuliaan diturunkan, kebaikan diturunkan, dan pengaruh-pengaruh baik itu nanti diwariskan kepada anak angkatnya. Ya, jadi hati-hati loh ya. Jangan memandang ya hanya sekedar kedatangan anak, tidak, itu amanah Allah. Mudah bagi Allah menitipkan kepada ayah-ayah angkat lain, ibu angkat lain. Tapi kenapa kepada keluarga Anda? Itu untuk menularkan nilai kebaikan kepadanya. Kalau rezeki Allah sudah tetapkan, dengan keluarga lain pun bisa. Ya, tapi ketika yang dipilih Anda, maka Anda punya tanggungan, punya kewajiban. Ya, memberikan yang terbaik kepada anak-anak itu, baik dari pekerti, contoh, teladan, pengetahuan, perawatan, akhlak mulia, seperti Rasulullah SAW mendidik anak angkatnya yang kelak di kemudian hari pun menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ya, dekat dengan Allah, ahli dalam Al-Quran, dekat dengan akhlak mulia, penuh dengan nilai kebaikan dan sebagainya, sehingga mengabdikan hidupnya dalam nilai-nilai kemuliaan. Nah itu, jadi jawaban singkatnya, tidak diperkenankan ya menjadikan anak angkat binnya atau garis keturunan peranakannya dinisbatkan kepada bapak angkatnya atau ibu angkatnya, tetap dikembalikan kepada ayah ibu biologisnya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan di dalam keluarga yang dimaksudkan, ya maka yang harus ditempuh jalannya membantu keluarga ini, bukan mengalihkan nama tertentu kepada nama-nama yang lainnya. Demikian wallahu taala alam bissawab. Ya. Yang paling penting ya saudara-saudariku, terutama yang bertanya ini, adalah memperbaiki niat. Ya, mengadopsi itu untuk apa gitu kan? Nah, dan penting untuk digarisbawahi khususnya bagi kita orang beriman. Ya, Islam itu punya syariat yang sangat holistik, sangat sempurna. Sampai ke persoalan-persoalan yang kontemporer pun itu selalu ada panduannya, ada dalilnya gitu kan? Dan dalil ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bukan hanya untuk menyampaikan asas legal formalnya. Ini yang dibenarkan oleh agama, ini legalnya, dalilnya bukan. Dalil itu berisi petunjuk yang gambaran dari petunjuk itu mengantarkan kita pada kemuliaan, ya. Ini yang dilarang, ini yang dibenarkan. Jadi kalau kita mengikuti hal yang dibenarkan, meninggalkan yang dilarang, itu arahnya itu kebaikan, kemuliaan. Makanya sering Allah sampaikan sebagai penutup, orang-orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah nih cenderung bebas dari kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cenderung rezekinya mudah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yaj'al lahu min amrihi yusra, ya memudahkan urusannya. Ya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang meningkatkan takwa cenderung bahagia. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang ini cenderung ada dalam naungan Allah dan cenderung sukses dalam kehidupannya. Bukti paling gampangnya kehidupan di zaman jahiliyah ketika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara yakin tanpa ragu, la raiba fi. Jadi kalau sudah yakin gak ada ragunya diikuti, maka di situ cahaya akan mulai datang dengan lebih memancarkan sinarnya dan mudah bagi kita menerimanya serta ada kenikmatan dalam menjalaninya. Itu poinnya. Ya, jadi diadopsi anak ini tolong posisikan sebagai ibadah. Ya, ibadah kepada Allah dan memposisikan sebagai amanah. Kalau kita melihat sebagai amanah titipan Allah, jadi Anda dititipi nih oleh misalnya, mohon maaf ya, pimpinan di perusahaan Anda nitip kepada Anda
Ya, ada pimpinan di perusahaan, direktur, nitip kepada Anda. Taruhlah misalnya mobil aja, jangan dulu anak lah. Ya, mobilnya dititipkan, tentu Anda akan rawat kan? Anda akan pastikan bagus. Pekan depan mau diambil nih misalnya kan? Ya, maka bagaimana Anda desain, dicuci dulu, bersihin dulu sehingga Anda menyenangkan pimpinan Anda. Apalagi anak pimpinan numpang di rumah Anda, tentu Anda akan rawat sebaik-baiknya. Ini Allah titipkan hambanya di keluarga Anda. Jadi posisikan sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan jika kita benar merawat titipan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, betapa banyak kemuliaan akan dilimpahkan. Dan anak itu kan membawa rizki. Ya, jadi setiap keluarga itu begini teman-teman. Misalnya ini ada keluarga, di dalamnya ada 3 orang nih. Ya, dan setiap manusia kan ada rizkinya. Ya, sejak usia dalam kandungan 4 bulan itu sudah ditetapkan rizkinya. Jadi Al-Arba'in itu hadis yang keempat kan. Ya, ketika Nabi menyampaikan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah thumma yakunu mithla dzalika mudghah ya thumma yursalu ilaihi al-malak ya thumma yursalu ilaihi malak, diutus malaikat wa yu'maru bi katbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Yang pertama rizki, menetapkan rizkinya. Jadi setiap kita sudah ada khusus rizkinya. Ya, ini penguat di Quran surah 51 yang di ayat ke 21 itu ya sampai dengan 22. Ketika Allah mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit rizkimu telah ditetapkan. Ya, dan dijanjikan akan diberikan kepadamu. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah, "Hei, apa yang telah aku tetapkan itu demi Allah yang merawat langit dan bumi. Langit dan bumi aja aku rawat, apalagi kamu." Ya, langit dan bumi aja aku rawat, apalagi kamu, kata Allah teh. Maka seperti engkau mudah bicara, seperti itu pula aku mudah memberikan rizki kepadamu. Jadi seperti engkau mudah bicara. Sekarang kan kita ringan ya bicara, lidah tanpa tulang, gampang bicara gitu kan. Nah, kata Allah seperti engkau bicara itu, seperti itu pula Allah mudah limpahkan rizki kepadamu. Ini gambaran ya, gambaran bahwa begitu mudahnya Allah menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang ada rizkinya. Artinya apa? Jika di rumah ada 3 orang, ini sudah ada 3 rizki ini. Ya, makanya Masya Allah misalnya jangan takut ya, kekurangan rizki, karena rizki itu telah Allah tetapkan. Kecuali orangnya selalu merasa kurang, itu persoalan. Jadi bukan rizkinya kurang, orangnya yang selalu merasa kurang. Jelas ya? Nah, jadi ketika ada 3 orang, ini ada rizki, ini ada rizki, ada rizki. Makanya ketika seorang ayah misalnya mencari rizkinya ini, ya, mencari pekerjaan, dapat nafkah, dibawa ke rumah, itu sesungguhnya bukan cuma punya ayah aja, tapi nanti akan dipaskan oleh Allah untuk A, B. Ya, kadang-kadang kalau cara ayahnya ini benar mendidik misalnya, dekatkan dengan Allah kan rumus cepat. Anda dekat dengan pimpinan, mudah diberi akses. Dekat dengan Allah, gampang kan diberi akses oleh Allah. Dekatkan dengan Allah nih, jadikan penghafal Quran, jadikan penghafal hadis. Demi Allah saya katakan, ketika dekat dengan Allah, mudah bagi Allah memberikan rezeki pada anak-anak ini. Dan ada rezeki yang Allah berikan pada anak, orang tuanya bisa ikut. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami akan berikan rezeki kepada anak-anakmu, kepada mereka, dan kamu pun akan dapat bagiannya dari situ. Sepanjang anak ini didekatkan dengan Allah. Gak percaya silakan. Betapa banyak anak-anak yang penghafal Quran ini bisa haji, bisa umrah. Ketika haji umrah, bapak ibunya ikut. Padahal yang hafal Quran anaknya. Ya kan? Silakan jadikan penghafal hadis, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya misalnya. Ya, jadi ini akan mulia. Anda bayangkan ketika dia hafal dapat beasiswa, orang tuanya ringan yang harusnya bayar jadi nggak bayar. Ya, tiba-tiba datang orang tua yang lain, ya, ada yang ngasih hadiah, ngasih makanan, ngasih ini, ngasih itu, dan jadi meringankan. Itu yang dimaksudkan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sebaliknya Allah juga mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Apa yang kau dapatkan di luar itu ketika engkau bekerja, balik ke rumah, itu juga kami cukupkan untuk keluarga kamu. Nah, apalagi sekarang ada konteksnya anak di luar diadopsi. Begitu masuk ke dalam rumah, rezeki lagi datang. Makanya cara bersyukurnya kepada Allah dengan datangnya ini adalah bagaimana memperlakukan anak ini dengan baik dan menyambungkan nasabnya secara benar, ya, sehingga dengan itu anak ini kita didik untuk mengangkat derajat dirinya, dan dengan terangkatnya itu mengangkat derajat orang tuanya. Niatkan seperti itu. Ya, jadi bukan dikooptasi, apalagi Allah Ta'ala na'udzubillah ya, Allah Ta'ala alam dengan semua tindakan kita. Jadi kita siapkan anak ini tumbuh dewasa jadi orang sukses, bisa bantu angkat lagi keluarganya, ayahnya dan sebagainya. Jadi kebanggaan. Ya, dan di situ ada kemuliaan. Bukankah Rasulullah SAW juga dirawat oleh pamannya, oleh kakeknya dan sebagainya, dan banyak kisah tentang itu yang pada akhirnya memberikan kemuliaan kepada 2 keluarga secara bersamaan. Apalagi ini di satu mahram yang sama, dan Masya Allah bisa merekatkan hubungan keluarga dengan baik. Ya, semoga Allah muliakan. Sekali lagi secara singkat, kembalikan nasabnya kepada orang tua kandungnya, ya, secara biologis, dan bantu ia untuk mendapatkan akte kelahiran. Setelah itu didik anak dengan baik, kenalkan pada keluarga aslinya,
dan cari cara yang terbaik sesuai dengan usianya masing-masing. Ya, sehingga dengan itu bisa membuat ia lebih merasa nyaman.